Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua STAI Al Hidayah Bogor Bapak Dr. Unang Wahidin, MPDI, Sivitas Akademika STAI Al Hidayah, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ya teman-teman sekalian dalam undangan saya, yaitu program bimbingan tahsin Al-Quran yang seharusnya kita laksanakan di hari Ahad malam Senin. Karena ada satu lain hal, jadi kita pending ya untuk bisa melaksanakan bimbingannya di malam ini ya, hari Senin malam Selasa ya. Allah masya'afa'al. Jadi hari ini yang baru bergabung bersama kita ada 30 partisipan ya. 30 partisipan dan tadi ada beberapa mahasiswa baru ya, kurang lebih sekitar 10 orang kurang ya. Nah, alhamdulillah. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas malam hari ini berjudul tentang tafkhim dan tarkik. Ya. Tafkhim dan apa? Dan tarkik. Baik. Apakah sudah tampil di layar kaca teman-teman sekalian? Halo? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya, baik. Jadi untuk malam hari ini kita akan coba membahas satu tema, yaitu tentang tafhim dan tarkik. Ada yang tahu tafhim apa, tarkik apa? Silakan. Siapa yang tahu di sini apa itu tafhim, apa itu tarkik, atau apa bedanya? Halo? Cek 1 2 3. Tafkim. Silakan dibantu jawab. Tafkim itu menebalkan, kalau tarkik menipiskan. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bantu jawab, silakan. Ada? Hanya Bu siapa tadi? Anggiani Melisa saja yang jawab, yang lain gimana? Apa yang teman-teman ketahui tentang tafhim dan tarkik? Atau baru pertama ini dapat materi tafhim dan tarkik? Iya. Oh iya. Baru malam ini ya? Tafhim itu dibacanya tebal, Ustadz. Kalau tarkik dibacanya tipis. Oke, tafhim dibaca tebal, kalau tarkik dibaca tipis. Begitu ya, Pak? Siapa tadi? Fauzi ya? Nah, Ustadz. Di Ramadan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah merespon ya pertanyaan saya. Jadi enak ya kalau misalkan interaktif seperti ini ya, karena kalau misalkan hanya saya saja yang bicara ini monoton sekali ya. Jadi diharapkan teman-teman supaya ikut aktif ya, berpartisipasi, jangan di di mute mikrofonnya ya, diaktifkan saja mikrofonnya. Kalau misalkan ada yang mau bantu jawab, yang mau praktek gitu ya. Jadi sehingga
materinya berkesan hidupnya suasana ya, tidak satu arah saya yang bicara saja. Jadi kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Untuk bimbingan tahsin Al-Quran pada kesempatan malam hari ini di pertemuan yang ke-10, kita akan belajar satu tema yang berjudul tentang tafhim dan tarkik. Saya yakin teman-teman sebagian besar di sini, apalagi yang sudah alumni Pondok Tahfidz Quran ya, sudah tidak asing lagi dengan kalimat tafhim dan tarkik, ya kan? Tapi tidak mengapa ya, kita ulang-ulang, kita murojaah lagi ya apa yang dimaksud dengan tafhim dan tarkik. Mudah-mudahan malam hari ini ada ilmu yang baru yang bisa kita serap dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita masuk ke slide yang pertama ya. Nah, ini slide yang pertama, kita lihat di sini at-tafhim. Nah, ini ya definisi apa? Definisi tarkik ya, pengertian tafhim dan tarkik. Nah, sudah terlihat di layar kaca teman-teman sekalian ya. Tafhim itu apa secara bahasa, kemudian tarkik itu apa secara bahasa. Ada yang mau bantu baca? Silakan. Halo? Ayo Ustaz, insya Allah. Iya, Ibu siapa ini? Anggi Ustaz. Siapa? Anggi Ustaz. Iya, nih Melisa. Ya, silakan Ibu. At-tafhim lughah buat tasmin. Tafhim menurut bahasa at-tasminu awit ta'zim. Artinya menggemukkan atau mengagungkan. Tafhim merupakan bentuk masdar dari wazan fahoma. Yufahimu tafhiman yang berarti menebalkan. Fahama yufahimu tafhiman. Sedangkan menurut istilah tafhim adalah at-tafhimu huwa simanun ya'tari al-harf fayam taliyu famu bisodahu. Maaf Ustaz, nggak lancar bacanya. Tafkhim adalah suara tebal yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungnya. At-tarkik lughah huwa at-tanhif. Tarkik menurut bahasa at-tanhif artinya menguruskan. Tarkik merupakan bentuk masdar dari wazan rokoko yurokiku tarkikon yang artinya menipiskan. At-tarkik huwa nuhulun ya'taril harfa fala yamtaliul famu bisodahu. Tarkik adalah suara tipis yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anggiani ya, Anggiani Melisa. Ya, ini teman-teman sekalian, kita awali perjumpaan kita malam hari ini dari definisi ya. Seperti biasa, kalau kita belajar sesuatu, kita persamakan persepsi dulu ya, definisinya terkait dengan apa itu tafhim, apa itu tarkik ya, sehingga nanti dalam materi-materi berikutnya kita bisa satu persepsi ya. Nah, di sini saya sudah bawakan definisi ya, secara bahasa ataupun secara istilah apa itu tafkhim dan apa itu tarkik ya, seperti itu. Nah, di sini tafkhimu al-lughat, apa namanya? At-tafkhimu lughatan huwa tasmin. Ya. Tafkhim itu secara bahasa bermakna tasmin atau ta'zim ya. Tasmin itu artinya menggemukkan, ta'zim itu artinya mengagungkan ya. Nah, asal kata dari tafkhim ini adalah bentuk masdar ya. Kalau kita belajar shorab itu kan ada wazan apa namanya? Wazannya ya.
muzunnya. Salah satu polanya, rumusnya itu adalah masdar ya, isim masdar. Nah, di sini tafkhim itu diambil dari kata fakhama, yufakhimu tafkhiman. Ya, fakhama yufakhimu tafkhiman. Nah, artinya tadi, artinya secara bahasa adalah tasmin atau ta'zim. Tapi bukan itu yang kita maksud ya, bukan artinya menggemukkan atau mengagungkan, bukan. Yang kita maksud adalah secara istilahan ya. Apa itu tafkhimu huwa simanu ya'taril harfa fayamtari'ul famu bisadahu. Jadi yang dimaksud dengan tafkhim di sini adalah suaranya yang tebal ya. Suara yang tebal yang terjadi ya. Kapan itu terjadinya? Yaitu saat mengucapkan huruf. Ya, saat mengucapkan apa? Huruf. Sehingga mulut ya alfamu, sehingga mulut ini alfamu bisoda, yaitu menjadi penuh dengan gaungnya, maksud dengan suara tebalnya tadi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tafkhim, atau yang bisa kita pahami secara singkat atau secara mudah adalah tafkhim itu adalah suara tebal ya. Yang tadi Pak Fauzi Ramadan sampaikan tadi itu secara singkatnya, secara simpelnya seperti itu ya untuk memahaminya. Jadi tafkhim artinya huruf-huruf yang dibaca tebal ya. Suaranya tebal ya ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu. Ya, sehingga mulut ini kayak seperti penuh ya. Penuh ya gaungan suaranya itu ya. Seperti kita memakan penuh sekali mulut kita ya. Nah, itu tafkhim. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya apa itu tafkhim. Sekarang kita lanjut ke tarkiknya. Nah, tafkhim sama tarkik ini berbeda ya, lawan kata. Kalau tafkhim itu artinya menebalkan suaranya. Kalau tarkik ini lawan katanya. Tarkiku logatan buat tanhir. Ya, tarkik secara bahasa artinya lawan dari gemuk apa? Tanhid ya, kurus ya, menguruskan hanif. Ya, samin hanif ya. Kurus ya. Dari masdar yaitu raqqaqa yuraqqiqu tarqiqan. Ya, artinya tarhib. Tapi secara istilah di sini disebutkan at-tarqiqu huwa nuhulu ya'tari nuhulun ya'taril harfa fala yamtali'ul famu bisadahu. Tarqiq artinya suara tipis yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungan. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk tarkik ini artinya bacaan huruf-huruf tertentu yang dibaca tipis ya. Dengan suara apa? Suara tipis. Jadi apa itu tafkhim, apa itu tarkik sudah sama-sama diketahui ya, teman-teman ya. Iya. Paham tum? Halo. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, terima kasih ya. Baik, kalau sudah paham berarti kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat di sini ada slide berikutnya yaitu penerapan hukum tafkhim dan tarkik. Ya, penerapan hukum tafkhim dan tarkik. Yang pertama di sini kita lihat ada lafaz jalalah. Lafaz apa? Jalalah. Lafaz jalalah atau lafaz Allah ya. Nah, lafaz Allah ini atau lafaz jalalah ini bisa dibaca tafkhim, juga bisa dibaca apa? Tarkik. Bisa dibaca tebal atau dibaca tipis.
Jadi bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tipis. Nah, di sini yang kita lihat lafadz Allah dibaca tafkhim atau tebal apabila huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah atau dhamma. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dari apa? Tafkhim dan tarkik pada lafadz jalalah. Jadi kalau ada lafadz Allah sebelumnya berharokat apa? Dhamma atau fathah, maka Allahnya dibaca tebal. Dibaca apa? Tebal. Ya, begitu sebaliknya. Ketika lafadz Allah sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Jangan seperti sebagian saudara kita ya. Saya punya teman di beberapa daerah itu ada dialek yang keliru. Ya. Misalkan harusnya dibaca bismillah, dibaca bismillah. Ya kan? Salah. Ya kan? Salah. Ya. Bismillah harusnya bismillah dibaca bismillah. Itu dialek yang salah ya. Yang keliru ya, seperti itu. Sehingga kita katakan di sini cara baca yang benar pada lafadz ayat ini, mohon maaf, contoh ini adalah sebagai berikut. Saya contohkan, nanti teman-teman praktek ya. Misalkan lafadz Allah dibaca tebal, kita baca tebal. Bagaimana cara baca tebalnya? Misalnya lafadz ini ya. Nah, ini kita baca wallahu. Nah, sudah ya. Dibaca wallahu. Seperti itu cara bacanya. Kemudian lafadz berikutnya innallaha. Innallaha. Kemudian lafadz berikutnya nasrullahi. Sekali lagi nasrullahi. Dan contoh yang terakhir wajhullahu. Sekali lagi wajhullahu. Nah, ini cara membaca tebal ya atau tafkhim. Sekarang saya contohkan beberapa kalimat yang dibaca tipis di sini ya. Sebagian saja diambil contohnya. Bismillahi. Nah, ini Allah ya. Dibaca tipis ya. Karena huruf sebelumnya berharokat apa? Kasroh. Bismillahi wa kafa billahi. Nah, ini cara membaca tipis. Ya. Sekarang saya minta beberapa orang untuk baca ini ya, contoh-contohnya saja. Dibaca tebal supaya tipis ya. Saya panggil namanya. Teman-teman aktifkan mikrofonnya ya, supaya bisa terbaca dengan baik dan benar ya. Baik, yang pertama saya panggil di sini ada Muhammad Yusuf Qardawi. Muhammad Yusuf Qardawi. Silakan ya akhina. Mas Yusuf atau Abang Yusuf. Silakan dibaca. Tidak ada. Wah, sayang sekali ya. Teman-teman di sini banyak yang nggak aktif suaranya. Coba yang lain ya. Yang lain ada siapa di sini? Anissa Fitri. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dibaca yang wallahu ya Ustaz. Wallahu sampai yang bawahnya ini juga. Wallahu innallaha
nasrullahi wajhullahu Bawahnya bismillahi wa kafa billahi. Masya Allah, udah bagus suaranya Ibu, bagus tebal tipisnya sudah pas pada lafadz ini ya, lafadz Allah ya. Karena memang Syukran Ustaz. ya Van, karena memang saya rasa kebanyakan di antara kita ya, kebanyakan di antara kita kalau mengucap lafadz Allah itu insya Allah benar semua ya, tidak ada yang salah ya. Kalaupun ada mungkin 1-2 saja ya seperti itu. Rata-rata sudah fasih semua kita mengucapkan lafadz Allah ya. Karena apa? Karena sejak lahir kita sudah diperdengarkan atau dilantunkan atau suruh membaca lafadz Allah kan seperti itu. Sejak lahir kita diajarin sama orang tua kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga suara ini sering kita dengar dan lama-kelamaan kita juga mengucapkannya ya, melafalkannya dan mudah sekali untuk mengucapkan lafadz Allah tersebut. Nah, biasanya teman-teman dan sebagian kita agak sulit ya untuk membaca praktek daripada tafhim dan tarkik di huruf yang lain ya, selain lafadz jalalah ini ya, lafadz Allah. Oleh karena itu, saya langsung ke slide berikutnya saja ya, biar nanti teman-teman bisa praktek. Nah, ini ya. Nah, biasanya di sini yang banyak keliru ya, atau banyak yang belum bisa mengucapkan dengan fasih ya, dengan sempurna ya, yaitu huruf ro ya. Huruf ro ini apa ya, kalau bisa saya bilang itu mudah-mudah sulit ya. Kenapa kok bisa bilang mudah-mudah sulit, Ustaz? Ya jujur sendiri, saya sendiri dulu ketika berangkat ke Yaman, kemudian saya talaki dengan para masyayikh di sana. Kemudian ketika kami duduk di halaqah tahfidz itu, saya termasuk orang yang punya kelemahan dalam membaca Al-Quran, terutama dalam sisi ini, dalam sisi hukum tafkhim dan tarqiq pada huruf ro. Ya kan? Jadi dulu saya ketika halaqah tahfidz di Yaman itu, sedikit sharing aja ya teman-teman sekalian. Ini ambil ibrohnya gitu ya, pelajarannya. Teman-teman yang lain sudah pindah halaman, sudah ganti lembar hafalannya. Saya masih di lembar-lembar itu aja, di halaman itu. Sama syekhnya suruh ulang lagi. Ya, disuruh ulang lagi, besok ulang lagi. Hari kedua saya baca lagi, diulang lagi. Hari ketiga diulang lagi. Dalam hati saya, kenapa ini? Kenapa saya kok teman-teman yang lain sudah hafalannya sudah lanjut, saya malah suruh ngulang terus, nggak boleh lanjut. Nah itu sebenarnya bagus seperti itu ya, metode tahfidz seperti itu bagus. Kalau ada teman atau santri bacaannya masih belum tartil, hafalannya belum mungkin, masih terbata-bata, suruh ulang aja. Jangan disuruh maju lagi hafalannya, pindah halaman, jangan. Disuruh diulang lagi hafalannya. Ya perbaiki lagi. Makanya sebelum kita talaki sama syekh, sama ustadz, sama guru kita talaki dulu sama temennya. Ya ukhti, akhi, tolong dong simain bacaan saya. Kalau ada yang salah benerin ya. Nah baru setelah itu kita talaki dengan guru kita, supaya bacaan kita ketika talaki dengan guru atau syekh, nah itu sudah bagus ya. Kalaupun ada salah sedikit nggak masalah lah. Nah ini sedikit sharing ya teman-teman sekalian. Saya dulu punya kelemahan di bacaan Al-Quran di sini. Itu huruf ya, ro-nya ya susah untuk membedakan mana yang dibaca tafkhim, mana yang dibaca tipis atau tarqiq. Ya, karena ada rumusnya seperti itu ya, nggak sembarangan di mana dibaca tebal, di mana baca tipis gitu ya. Jadi nggak semuanya tebal, nggak semuanya tipis juga. Jadi masing-masing punya apa?
punya rumus. Ya, punya apa? Punya rumusnya. Jadi teman-teman perhatikan ya di sini ya, supaya tidak terjadi hal yang sama seperti apa yang saya alami gitu ya. Jadi nggak boleh lanjut hafalannya gara-gara roknya belum sempurna. Atau ada di sini yang punya pengalaman sama seperti saya? Halo? Tes 1, 2, 3. Tidak ada? Bagus. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Dari 57 partisipan berarti roknya pada bagus semua ini. Masya Allah, Masya Allah. Coba kita praktek ya. Baik, di sini huruf ro ya. Huruf ro ini ada yang dibaca tafkhim tebal di beberapa titik ya. Yang di sini poin A, apabila ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Ya, fathah atau fathah tanwin. Ini dibaca tebal. Dibaca apa? Tebal. Coba, siapa yang mau praktek di poin A ini, huruf A contohnya. Nanti kalau salah saya perbaiki. Silakan. Ada yang mau berani coba? Ada? Ana Ustadz. Ya, Bu Rizky, Titian. Masya Ya. Allah. Sebentar Ibu ya. Saya ini dulu. Saya close dulu. Ini salah halaman. Apa namanya, penomorannya salah. Halaman 3. Nah. Baik. Silakan Bu, coba dibaca yang ini Bu. Yang A ya Ustadz. Iya Ibu. Wa mro'atuhu farrat min qaswarah naron zata. Ya, sekali lagi coba. Wa mro'atuhu Ya, farrat min qaswarah ya. naron zata. Nah, sudah bagus bacanya, tafhim. Nah, jadi wan mra'atu. Ya, farrat min qaswarah naran zata. Ya, ini cara bacanya demikian. Sesuai dengan tadi yang Ibu Rizky ya. Bu Rizky baca itu sudah baik ya, sudah betul seperti itu. Kemudian di sini ada ro yang berharokat domah atau domah tanwin. Kalau tadi berharokat fathah, fathatain. Kalau ini berharokat domah, domatain. Ada yang mau bantu baca? Silakan. Yang B. Ana Ustaz. Zurriyati, masya Allah. Silakan, Ustazah. Wa rusulihi wa asirru qawlakum awijharu bih narun hamiyah. Sudah Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Mumtazah. Bagus bacaannya Bu Zurriyati. Ya. Ustaz. Wa rusuli wa asirru qawlakum awijharu bih narun hamiyah. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Kemudian yang ketiga, apabila ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini ya. Jadi kalau ada ro sukun, nah, seperti ini. Sebelum ro sukun ada fathah, ini rumusnya, ingat-ingat. Maka dibaca tebal. Siapa yang berani coba? Contoh cek. Muhammad Taufik Hidayat. Silakan. Wa arsala kitabun marqum. Ulangi sekali lagi, tadi agak keputus suaranya di ini saya. Ustaz. Wa arsala Ya. kitabun marqum. Nah, itu udah bagus tuh tadi Pak Muhammad Taufiknya. Jadi roknya tebal di sini ya. Wa arsala wa rariru baru. Nah, ini ya ya dibacanya rok tebal ya. Wa arsala bukan wa arsala. Ya, bukan wa arsala. Wa arsala bukan. Wa arsala ditebalkan mulutnya ditebalin. Ya, suaranya ditebalkan. Wa arsala
Kitabum maru. Kitabum marqum. Nah, seperti itu Cak suaranya. Kalau antum dengar suara saya agak bindeng, mohon maaf ya. Lagi pilek ini ya. Jadi suaranya agak apa namanya? Agak kurang bagusnya, kurang efektif. Yang D, apabila ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat doma. Ingat kalau tadi berharokat fathah, kalau ini sekarang berharokat doma. Sama, masih dibaca tebal. Ada yang mau coba? Silakan. Ada Ustaz. Masya Allah. Bu Sulastri, silakan Ibu. Wa ma ursilu wal mursalati urfa. Sekali lagi. Wa ma ursilu wal mursalati urfa. Ya. Wa ma wa ma ursilu. Nah, roknya ditebalkan, kemudian sisinya dibaca seperti biasa. Wa ma ursilu wal mur. Nah, ini lihat wal murnya bibirnya dimonyongin ya. Bibirnya dimonyongkan. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Seperti itu cara bacanya. Kemudian sekarang kita lihat apabila ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh aridhoh atau kasroh bukan asli, yaitu kasroh yang terdapat pada hamzah wasal tetapi diwasolkan sehingga hamzah itu tidak terbaca. Nah, di sini teman-teman sudah pernah dapat pembahasan hamzah wasal sama hamzah qat'i belum? Belum ya? Hamzah apa, ada yang tahu nggak Bu Watini atau yang lain? Apa bedanya hamzah wasal sama hamzah qat'i? Ayo, siapa yang pernah belajar bahasa Arab nahwu shorof? Halo? Kalau hamzah qat'i itu yang bisa menerima harokat ya, Ustaz. Hamzah Kalau qat'i yang bisa menerima harokat. Terus hamzah wasal kalau hamzah wasal nggak bisa menerima harokat, Ustaz. bisa menerima harokat. Nggak bisa. Baik, ada lagi coba yang lain definisinya yang lebih komprehensif. Gimana? Ada yang tahu? Ya, Pak Rizwan Muhammad. Ya Ustaz. Atau mau jelaskan apa itu hamzah wasal, hamzah qat'i? Kalau hamzah qat itu pasti dibaca Ustaz dan menerima harokat. Oke. Hamzah qat'i. Kalau misalnya hamzah wasal itu kalau misalnya di tengah kalimat nggak dibaca, tapi kalau misalnya di awal kalimat dibaca. Baik, ini lebih komprehensif definisinya ya. Jadi hamzah itu dibagi jadi dua, hamzatul wasli, hamzatul qat'i. Nah, hamzatul qat'i itu cirinya di mana ada tulisan alif, kemudian di atasnya ada ra'sul hamzah. Ya, di atas alif ini ada hamzah. Nah, ini antum lihat nih, wa ma ursilu, u-nya ini ada hamzah di atasnya, ya kan? Nah, maka ini namanya hamzah qat'i. Nah, ini wa arsala hamzah qat'i. Nah, adapun yang seperti ini ya. Nah, ini namanya hamzatul wasli. Tidak ada apanya? Hamzahnya ya. Di kepalanya tidak ada hamzahnya. Beda dengan ini ya. Nah, ini namanya hamzatul qat'i. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau dia letaknya di awal kalimat ya, sama-sama dibaca berharokat. Ya, sama-sama dibaca apa?
berharokat. Baik dia hamzah wasol atau hamzatul qat'i, kalau di awal kata tetap dibaca, dibunyikan, ada bunyinya. Nah, ada apa? Ada bunyinya. Tetapi ketika dia letaknya di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, ya, kalau hamzatul qat'i tetap dibunyikan. Tapi kalau hamzatul wasli seperti ini, tidak ada bunyinya. Ya, tidak ada apa? Bunyinya. Contoh misalkan nama sahabat Umar siapa? Umar bin Khattab. Begitu Abdul cara Aziz. bacanya atau gimana kira-kira? Ada yang tahu cara bacanya Umar, sahabat Umar gimana? Nama aslinya itu gimana tulisannya? Umar, Ain, Mim, Ro, kemudian Bim, Ba, Nun gitu. Bin. Mbak Nun. Iya. Iya, Ustaz. Hah? Bukan Ustaz, kayaknya ada alifnya deh Ustaz. Nggak ada alifnya, Ustaz. Iya, betul. Betul Pak Rizkiawan tadi. Ada alifnya. Bukan alif, hamzah. Hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya kan? Hamzah apa? Hamzah wasol. Ya. Jadi kalau antum baca itu atau antum tulis nama Umar itu aslinya Umar. Ain mim ra, kemudian hamzah wasol, ba nun. Ya. Baru setelah itu al-Khattab. Kalau dibaca bukan Umar bin Khattab, bukan. Bacanya Umar ibnul Khattab. Ya, Umar ibnul Khattab. Ya, seperti itu. Nah, di lafaz ini juga sama ya. Dibaca tebal. Ya, dibaca apa? Dibaca tebal. Di sini contohnya kalimatnya bunyinya irji'i. Nah, jadi ro-nya dibaca tebal, tafkhim. Irji'i. Ya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Liman irtada. Illa liman irtada. Nah, kira-kira begitu cara bacanya. Siapa ini Pak Maknawiyah Tauhir? Siapa? Halo? Kenapa Pak? Baca. Siapa Ustaz? Itu apa? Maknawiyah Tauhir itu siapa itu? Ibu siapa itu? Anak Ustaz. Robiatun Adawiyah. Bukan. Kenapa Ustaz? Oh, kirain Ibu Robiatun Adawiyah. Maknawiyah Tauhir ini siapa namanya? Siapa Ibu? Iya, itu namanya Tahir. Oh, namanya Maknawiyah Tauhir, betul. Ya, coba Ibu baca ini. Panggilannya siapa? Tahir. Wia. Hah? Wia. Wia. Ya. W-I-A. W-I-A. Wia. Ya, silakan Wia, baca Wia. Ya. Irji'i wa la yashfa'una illa li. Ulangi sekali lagi, putus suaranya. Sekali lagi. Suaranya putus loh di tempat saya. Di tempat teman-teman gimana? Sama Ustaz. Putus Ustaz. Saya ulangi. Ya, Ibu, silakan baca lagi, Ibu. Irji'i wa nirtadha. Iya, Masya Allah.
Terima kasih Bu Wia ya. Meskipun suaranya tuh putus-putus tapi enggak apa-apa lah ya. Ibu sudah praktek aja udah alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Wia dari mana asalnya Ibu Wia? Dari Maluku Utara. Masya Allah, Masya Allah. Jauh-jauh ke Bogor ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pulang kampung jadi ustazah di Iya. sana ya Bu. Amin. Amin. Ya, Maluku Utara itu makanannya apa makanan favoritnya? Sagu ya? Nasi Ustaz. Oh. Jagung Ustaz. Jagung. Oh, jagung. Ya, ya. Soalnya saya punya teman Enggak, itu Ustaz. orang Maluku, kalau dia bawa oleh-oleh itu bawanya sagu dia, sagu yang keras itu. Iya, ada di sana. Siapa? Sagu keras kalau digigit, waduh, Ada perbedaan. giginya bisa patah. Oh iya, Ustaz. Ada ya? Ada Ustaz. Jadi kalau pulang kampung bawain itu Bu, sagu keras Bu. Oh, Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini masih di tafkhim ya, ro yang tafkhim. Ro yang tafkhim selanjutnya ya diwakaf, ro yang sukun karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Ini juga dibaca tebal ya, dibaca apa? Dibaca tebal. Kemudian ro sukun karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharakat dhamma, ini juga sama dibaca tebal. Ro sukun karena diwakafkan dan sebelumnya huruf mati selainnya yang belum ada fathah. Kemudian ro sukun karena diwakafkan dan sebelum huruf mati selainnya yang selalu ada dhamma. Dan apabila ada ro sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah ya, dan huruf sesudahnya adalah huruf isti'la. Kemudian ro sukun karena diwakafkan dan sebelum huruf isti'la yang mati. Nah, saya contohkan baca satu-satu ya. Nanti teman-teman praktek ya. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Kalla la wazar. Alhaakumut takatsur. Takatsur ya. Alhaakumut takatsur. Wal 'asr. Wal fajr. Wa layalin 'ashr. Innal insana lafi khusr. Wa huwal azizul ghafur. Min futur. Kemudian apabila ada ro sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah dan huruf sesudahnya huruf isti'la. Ini dibaca tebal ya. Di surat An-Naba ada ini ya. Inna jahannama kanat mirsada. Ro-nya dibaca tebal di sini. Mirsada, bukan mirsada. Mirsada. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Yang terakhir ro sukun karena diwakafkan dan huruf setelahnya sebelumnya mohon maaf huruf isti'la yang mati. Mim misr. Ainal qitr. Ainal qitr. Sekarang baca ya satu-satu. Saya panggil atau ada yang mau baca sendiri? Silakan. Tidak ada. Ustaz. Oh ya, Zurriyati. Ana mau coba Ustaz. Siapa lagi? Muhammad Taufik. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Bu Anissa. Oke, siap. Yang pertama Bu Zurriyati dulu. Yang F. Kemudian yang G Pak siapa tadi? Muhammad Hidayat. Yang H Bu Anissa Sapitri ya. Anissa Fitri. Kemudian yang I Anissa Ramadhani. Yang J
Rubabilah Ahmad. Yang K Rizky Titian, Ibu Rizky Titian. Ya, silakan yang F, Bu. Bu. Ya Ustaz. Ya, baca. Suaranya feedback ini kayak lagi nonton di TV ya. Dimatiin Sudah satu. Ustaz. Nah, kayaknya banyak peserta Apa Zoom nih di sana Ustaz? ya. Sana. Yang bagian F saja ya Ustaz. Betul. Bismillah. Suaranya terdengar tidak Ustaz? Sangat terdengar dengan jelas Ustazah Zuriat. Ya. Bismillah. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar kalla la wazar. Masya Allah, bagus. Yang G, lanjut. Siapa yang G tadi? Ana Ustaz. Ya, silakan. Alhaakumut takatsur. Bagus, sudah bagus roknya. Yang H, siapa tadi? Ana Ustaz. Ya, silakan. Wal 'asr wal fajr wa layalin 'ashr. Ya, bagus. Yang I, silakan. Innal insana lafi khusr wa huwal azizul ghafur min futur. Ya, bagus. Yang J, silakan. Inna jahannama kanat mirsada. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Ya, bagus. Yang Kak, silakan. Kak Rizky. Mim misr. Ainal qitr. Naam. Ini rata-rata mahasiswa baru semua saya lihat ya kayaknya ya. Mahasiswa yang lamanya belum terdengar suaranya nih. Ayo yang lain ada Pak Al-Insyirah ya. Kemudian Bapak atau Ibu Pak Al-Insyirah Bapak ya, Pak ya? Halo? Tidak ada suara. Bapak Ustaz. Oh iya, Bapak. Iya, ada Bu siapa lagi tuh? Banyak nih semester-semester atas ini ya. Tapi belum berani baca nih. Ayo ditunggu ya teman-teman yang mau praktek baca, persilakan. Nah, ini contoh dari rok ya. Rok yang tebal. Ini masih rok tebal ya teman-teman ya. Penerapan hukum tafkhim. Saya coba hapus yang ininya atasnya. Kalau tadi kita sudah sampai di slide yang keempat ya, berarti ini slide yang kelima. Nah ini penerapan hukum rok ya di beberapa ayat ya, di beberapa apa? Di beberapa ayat ya. Sebagian ayat tadi sudah dibaca ya. Di sini ada contohnya sebagian ayatnya, sebagian lagi belum ya. Tapi enggak apa-apa kita ini ya, kita baca ya. Saya baca dulu, teman-teman nanti ini ya praktek baca ya. Disimak dulu bacanya. Di sini ro berharokat fathah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Contoh yang kedua, ro sukun berharokat sebelumnya fathah. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itu contoh yang kedua ya. Nah,
Yang ketiga, ro sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah. Contohnya tadi sudah dibaca ya. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Ya. Kemudian ro berharokat dhammah. Kita baca. Saya baca, teman-teman simak ya. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Afwan Ustaz, suaranya Ustaz kecil. Kecil. Yang lain bagaimana? Sama Ustaz. Fade out Ustaz. jauh Ustaz. Kecil. Dari besar ke kecil gitu. Fade out. Tes 1, 2, 3. Sekarang sudah jelas atau masih sama? Jelas Sudah Ustaz. Sudah ya, sudah jelas ya. Saya ulangi lagi ya. Mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adhkurukum. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang Ustaz. Apa Ustaz, suaranya kecil? Bukan Ustaz, soalnya kecil. Sekarang masih hilang atau sudah hilang? Agak mulai kedengar besar. Sudah hilang apa sudah ini ketemu? Sudah ketemu. Alhamdulillah. Hilangnya kalau lagi baca Quran Ustaz. Oh, hilangnya pas lagi baca ini mungkin karena pengaruh makhluk-makhluk halus ini ya. Angin. Angin maksudnya angin. Angin. Iya, maksudnya angin betul ya. Makhluk halus itu. Angin. Masya Allah. Nggak kedengaran. Ya, baik. Mudah-mudahan kedengaran sekarang ya. Kita baca lagi, coba. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Terdengar? Terdengar Ustaz. Masya Dengar, Ustaz. Allah. Masya Allah, terdengar. Baik. Lanjut ya, ayat berikutnya ya. Sekarang kecil. Sekarang kecil. Malah kecil lagi Ustaz. Kecil. Fade out. Hilang belum bisa. Ustaz Banyak mungkin makhluk halus di sini. Halo, cek 1, 2, 3. Sudah terdengar sekarang? Kedengar Ustaz, tapi kecil Ustaz suaranya. Suaranya kecil. Mungkin jack earphone-nya Ustaz, jack headsetnya dikencengin lagi mungkin atau kendor. Ya, siap. Sekarang saya baca lagi ya, teman-teman ya. Halo, tes 1, 2, Kecil Ustaz. Kecil Ustaz. Suaranya hilang. Kecil. Astagfirullahaladzim. Wah, sinyalnya angkut. Halo, tes 1, 2, 3. Sudah besar sekarang? Gak jelas. Ustaz. Insya Allah. Wa in silatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dengar ya? Terdengar Dengar Ustaz. Ustaz. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim manshur. Berikutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inna jahannama kanat mirsada. Oke, sekarang siapa yang mau bantu baca saya?
Siapa praktek? Ustaz. Yo, siapa? Ada yang mau baca siapa? Ayo. Rizky Titian, Ustaz. Rizky Titian. Tapi yang bersuara Ibu Zuriati. Apa Bu Zuriati ini Bu Rizky? Ya, sekarang saya urutkan ya. Saya urutkan. Pak Rubaidillah Ahmad baca yang ro ini ya, yang saya kasih tanda ini. Ya. Yang pertama. Siap, Ustaz. Bu Anissa Ramadhani ro yang kedua. Ya. Bu Rizky Titian ro ketiga. Ya. Kemudian ro yang keempat Ibu Dita. Yang kelima Bapak Fauzi Ramadan. Yang keenam Bu Sulastri. Yang ketujuh Ibu Zuriati. Dan yang terakhir yang kedelapan ada Ibu siapa nih? Maknawiyah Tahir. Ya, dimulai dari Pak Rubaidillah Ahmad, silakan. Ya, Ustaz. Rajim. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya, bagus bacaannya. Lanjut ro yang kedua Ibu, siapa tadi? Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi waruk'i ma'al raki'in. Ya, sip, bagus. Lanjut berikutnya. Halo? Fajr. Walayalin rasyr. Kedengeran gak Ustaz suaranya? Ya, kedengeran. Oke. Lanjut. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ulangi Bu, fadhkuruni agak panjang dikit 4 sampai 5 rakaat. Ya Ustaz. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ya, lanjut. Silakan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Bagus, bagus bacaannya. Lanjut yang lain silakan. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Ya, bagus. Ibu Sulastri lanjut yang lain. Bismillah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, baik. Lanjut silakan. Inna jahannama kanat mirsada. Masya Allah. Bagus semuanya bacaannya ya. Lanjut ke praktik ro berikutnya ya. Ya, type ro berikutnya ini ro dibaca tipis. Kapan ro dibaca tipis Ustadz? A. Apabila ro berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Ini dibaca tipis. B. Ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh atau sesudahnya bukan isti'la. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. D. Ro sukun karena diwakofkan dan sebelumnya hurufnya mati selainnya. Ya, sebelumnya ada kasroh. E. Ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Taib yang A. Silakan yang mau baca siapa? Yang A. Halo? Anak Zuriati Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Wa turisinin min khairin
min khairin tajiduh. Ya, yang B silakan. Ana Ustaz. Ya, silakan. Wa fir'aun fi miryatin. Ya, wa fir'aun fi miryatin. Naam. Lanjut yang lain, yang C siapa? Ana Ustaz. Anissa, Bu Anissa dulu ya, habis itu Bu Watini, silakan. Nah, Ustaz. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, ra-nya dibaca tipis ya. Yauma tublas sarair. Ya, sarair dibaca tipis. Lanjut, siapa Bu Watini? Ustaz. Lidhi hijr. Sihir. Ya, lanjut. Lidhi hijr terus. Sihir. Suara Atina terdengar, Ustaz? Ya, suara terdengar. Ada lagi yang lain silakan. Ana Ustaz. Yang E siapa? Bu Sulastri, silakan. Wa ajrun kabir. Khair. Ya, wa ajrun kabir. Khair. Nah. Ini ro yang dibaca tipis. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya ya, teman-teman sekalian. Kalau tadi ada slide nomor 5, ini harusnya nomor 6. Ya, mohon maaf ya. Kemudian ro dibaca tipis ya. Ro yang dibaca tipis sudah tadi ada 5 ya, ada 5 tempat ya. Nah, sekarang kita coba praktek ke apa namanya? Ke contohnya ya. Contoh daripada ro dibaca tipis ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, sudah terlihat ya, teman-teman? Ini beberapa contoh ayat yang dibaca tipis ya. Saya coba baca, teman-teman nanti apa namanya? Praktek ya. Praktek daripada penerapan hukum tarkik ini. Yang pertama ro dibaca ro kasrah ya, ro kasrah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharina muqarranina fil asfad. Wa akharina muqarranina fil asfad. Kemudian ro sukun berharokat kasroh sebelumnya ya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, selanjutnya ro sukun sebelumnya sukun berharokat kasroh. Nah, Suaranya kecil ya? Suaranya kecil, Ustadz. Afwan. Suaranya kecil lagi ya. Banyak halus di sini makhluk halus nih ya. Ya, baik. Nah, sekarang sudah besar ya? Udah, Pak. Ya. Sudah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kemudian yang terakhir ya. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
6. Sekarang yang sudah mengangkat tangan siapa saja ini? Banyak. Bu Zuriati, Bu Anissa Fitri, Uswatun Hasanah, Rizky Hatitian, Muhammad Taufik, Ibu Anissa, Bu Watini. Siapa lagi? Belum ada. Oke. Saya persilakan dulu. Yang pertama Bu Uswatun Hasanah ya. Suaranya kecil, Ustaz. Kasroh. Silakan Bu Uswah. Yang mana Suaranya Ustaz? kecil habis, Ustaz. Bu Uswatun Hasanah yang pertama. Silakan. Halo. Iya Ustaz. Terdengar suara Ana Ustaz? Ya, terdengar. Wa akharina muqarranina fil asfad. Kol-kolahnya nggak kedengaran. Fil asfad. Wa akharina muqarranina fil asfad. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke ro yang kedua ya di bawahnya. Siapa? Bu Dita, silakan. Ya Ustaz. Ya ayyuhal mudaththir. Afwan. Ini tipis ya Ustaz ya. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Sudah bagus bacanya. Terima kasih. Lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga siapa ini? Muhammad Taufik Hidayat, silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Nah, yang terakhir Ibu Sulastri, silakan. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu ya penerapan contoh dari ro yang dibaca tipis ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan ya. Ro-nya boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis ya. Ada yang bisa bantu baca saya, silakan. Siapa yang mau baca? Bu Zuriati, silakan Bu, baca. Bismillah. Jawazul wajhain. Selain memiliki hukum tafkhim dan tarqiq, huruf ro juga bisa dibaca keduanya, yang dinamakan dengan jawazul wajhain. Jawazul wajhain artinya, jawaz artinya boleh, wajhain artinya dua wajah. Jadi boleh dibaca dengan dua cara, bisa tafkhim dan bisa juga tarqiq. Adapun jawazul wajhain pada hukum ro sebagai berikut. Dibaca ya saja. Firqin atau firqi. Boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Bisa saat wasol maupun waqaf. Kemudian nisr atau nisr. Boleh dibaca tafkhim atau tarqiq saat waqaf. Kemudian al-qitr atau al-qitr. Boleh dibaca tafkhim atau tarqiq saat waqaf. Sudah Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ini hukum ro itu tadi ya, ada yang dibaca tebal tipis, tapi di sini ada yang boleh dibaca dua-duanya. Baik tebal ataupun tipis, terserah kita ya, bacanya boleh tebal atau boleh tipis. Misalkan dalam lafaz firqin ya, boleh dibaca tebal
Ya, boleh dibaca tipis baik ketika wasol ataupun wakof. Firqo. Firqo. Ya, seperti itu ya. Atau misr ya ketika wakof dibaca tebal atau tipis. Misr. Misr. Ya. Al-qilqo. Al-qilqo. Ya, dibaca tebal atau tipis ya. Itu slide yang ke-9 ya. Kemudian ini tadi sudah ya, lafadz yang ke lafadz jalalah ini sudah ya, di lafadz yang sebelumnya tadi ya. Di lafadz sebelumnya sudah. Jadi materi kita cukup sampai sini di pembahasan tafhim dan tarkik. Baik. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Baik. Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah gabung malam hari ini, sudah ikut berpartisipasi. Tadi banyak sekali ya, ada Bu Rizky, Bu Zuriati, Bu Sulastri ya, dan Muhammad Taufik Hidayat. Iya betul, Muhammad Taufik Hidayat ya, Bu Dita, kemudian Bu Pak Rubai Bila Ahmad, Ibu Anissa Ramadhani, kemudian siapa lagi? Anissa Fitri, ya, kemudian Bu Watini, Bu Uya, ya, yang belum banyak nih, Ibu Pocut belum, ya, Ibu Siti Fatimah belum, ya, siapa lagi? Bu Fauzia belum ya, Bu Nabila juga belum, Bu Zilan Zalila, Pak Saparwadi, Bu Zahra Qurratu, ya ini juga belum praktek ya. Pak Wildan juga belum, ya. Ibu Neni, Bu Zainab, ditunggu ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa ikut bergabung dan bisa berpartisipasi praktek baca ya. Saya Budi Setiawan, Kepala LDTBA undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iya. Terima kasih sama-sama.